Impoten kawan itu, Mak. Nggak mau lah Jasinem pula isinya cerai. Mau nikahnya siri, gampang aja dia nyeraikan. Ya kan, Mak? Assalamualaikum, halo Mak, apa kabar? Kami mau cerita ya Mak. Kali ini kisah tentang Jasinem. Nah, Jasinem ini 30 tahun, Mak. Umur 30 tahun, 3 anaknya. Dan udah janda, Mak. 2 kali menjanda. Janda yang pertama, dia ditinggal oleh suami pertamanya setelah suaminya ngasih 3 anak. Selingkuh lakinya ini, cerai. Si Jasinem nggak mau diselingkuhi, minta cerai dia. Nah, lakinya si Jasinem tukang grendel padi, selingkuh dan kawin sama perempuan janda yang ladangnya lebar, jatuh cinta sama dia. Dia pun jatuh cinta. Waktu berkali-kali grendel padinya si janda ini, hancur lah, Cok. Setelah menjanda 3 tahun, si Jasinem ini dijodohkan sama keluarganya sama seorang duda tanpa anak. Katanya si duda ini sudah menduda 10 tahun. Maulah Jasinem ini kan, duda nggak punya anak, sementara dia punya 3 anak, ya kan? Menikahlah si Jasinem ini sama si duda 10 tahun tadi. Setelah menikah, dibawalah dia, diboyonglah, pergi ke kampungnya si duda itu. Tapi cuman tahan 3 bulan, Jasinem minta cerai dia. Si duda ini yang duda 10 tahun tadi, kata Jasinem ternyata satu, mulutnya kasar. Kalau ngomong mulutnya kasar. Kaya memang, Mak, tapi dia selalu nuduh si Jasinem mau sama dia, mau dinikahi dia karena ngincer hartanya. Itu katanya. Tersinggunglah Jasinem. Dia cari laki lagi, mau kawin lagi untuk masa depannya, masa depan anak-anaknya, untuk punya teman di hari tua, untuk mencari sandaran hidup. Gitu pikir Jasinem. Tapi dia dituduh mau sama si duda itu hanya karena mengincer hartanya. Itu satu yang bikin si Jasinem marah. Yang kedua, si duda ini yang mulutnya kalau ngomong itu kasar itu, menuduh-nuduh Jasinem cuman mau hartanya, ternyata dia adalah penderita impoten. Impoten kawan itu, Mak. Nggak mau lah Jasinem pula, ya kan? Dia masih muda, 30 tahun, masih produktif. Dia masih membutuhkan hubungan seksual, hubungan suami istri. Impoten dia nggak bisa kawan itu, nggak mau lah si Jasinem. Janda lagi si Jasinem. Untuk menghidupi ketiga anaknya, Jasinem itu jualan, Mak. Dia bikin warung di samping rumahnya. Jualan sarapan pagi lah, kue-kue, sampai ke makan siang. Karena kampungnya itu sekitar perkebunan, di peringgan perkebunan. Jadi buru-buru kebon itu kalau istirahat, datang pagi sarapan di situ, nanti istirahat makan siang, makan di warungnya. Larislah warungnya itu. Suatu hari di kampungnya ada proyek pembuatan jalan layang. Nah, ada proyek ini pembuatan jalan layang yang diurus sama kontraktor besar gitu. Rame buruh-buruh di situ. Banyak buruh yang didatangkan dari luar kampung itu, bahkan dari luar provinsi gitu. Termasuk diantaranya adalah buruh yang didatangkan dari Jawa Barat, dari Bandung. Dipindahkannya lah warungnya di dekat proyek itu. Dialah yang menyediakan sarapan, makan, kopi, teh, jajan-jajan gitu untuk para buruh di proyek pembuatan jalan layang itu. Di proyek itu, di tempat dia jualan di proyek jalan layang itu, Jasinem kenalan dengan salah satu buruh yang sering sarapan, makan siang di warungnya, ngutang di warungnya. Itu buruh yang datangnya dari Jawa Barat, dari Bandung katanya, ngakunya dari Bandung. Jatuh cinta lah si Jasinem ini sama si AA Bandung itu, Mak. Kenapa? Karena si AA ini katanya soleh, sopan santun, akhlaknya bagus, sopan orangnya. Dan satu lagi yang penting, sayang sama anak-anaknya Jasinem. Itu yang bikin Jasinem jatuh cinta, klepek sama si AA dari Bandung.
6 bulan Jasinem kenal sama AA dari Bandung itu, si AA mulai melancarkan rayuan gombalnya. Jatuh cintalah si Jasinem sama si AA. Padahal si AA bilang kalau dia di Bandung punya keluarga, punya anak, punya istri. Akhirnya mereka menikah. Jasinem mau dinikahi secara siri oleh si AA dari Bandung. Sejak pernikahan itu, maka si AA hidupnya ditanggung sama Jasinem. Makan minumnya, cuci bajunya, tempat tidurnya, semua ditanggung sama si Jasinem. Amanlah AA itu, selamatlah dia kan di perantauan. Begitu dia menjadi suaminya Jasinem, ternyata kata Jasinem ini ya, dia cerita sama kita, tutur kata yang dulu sopan santun, lemah lembut, hilang mah. Yang dulu baik, kelihatan soleh gitu ya, nggak ada lagi. Hanya 3 bulan pernikahan, dia langsung perilakunya berubah, kasar, suka ngatur-ngatur, katanya gitu. Dan satu lagi yang bikin Jasinem nggak kuat, cemburunya minta ampun. Ini si AA ini cemburu kali sama Jasinem. Padahal kan Jasinem warung, melayani banyak orang, banyak laki-laki yang juga kerja di proyek itu. Kan gak cuma si AA sendiri kan, Mak? Dan mulai kasar sama Jasinem. Mulai bentak-bentak, mulai ngatur-ngatur. Mulai gak sayang sama anaknya Jasinem. Ini yang mengkhawatirkan Jasinem. Karena berubah betul. Berubah 180 derajat dari sebelum mereka menikah. Sebelum mereka menikah siri. Singkat kata, baru 6 bulan mereka menikah, ternyata si AA, suami sirinya si Jasinem ini, pelaku KDRT. Berkali-kali Jasinem itu mendapat perlakuan kekerasan. Dari mulai kata-kata kasar, kekerasan psikis, ya kan Mak, sampai dengan tangan main pukul, kekerasan fisik. Kalau Jasinem terlambat melayani, terlambat dikit aja bikin kopi karena harus melayani pembeli yang lain kan, warung kan Mak. Marah si AA itu. Pernah suatu hari si AA ini bantingkan gelas, dia minta tambah kopinya, mau bikin kopi lagi gitu. Tapi Jasinem melayani pelanggan yang lain, ngamuk dia di depan para pembeli di warung itu, dibantingnya gelas, marah-marah. Dia mau menunjukkan sama semua orang kalau dia adalah lakinya si Jasinem gitu. Dia menguasai Jasinem, dia berhak ngatur-ngatur Jasinem. Suatu hari kan Mak, terjadilah sebuah situasi proyek macet. Kenapa macet? Karena duit proyek itu dilarikan sama mandor gitu. Jadi gaji-gaji para buruh itu dilarikan sama mandornya. Berbulan-bulan buru-buru nggak gajian. Proyek terhenti, rame lah ya. Dan karena proyek terhenti, nggak gajian lah Mak, orang yang kerja kan Mak. Termasuklah si AA itu, nggak gajian juga lah. Berbulan-bulan Mak. Beberapa buruh yang datang dari Jawa pulanglah ke Jawa kan. Buruh yang dari sekitar situ berhentilah karena proyek nggak jalan. Si AA berhentilah pula, ya kan. Si Jasinem pulang, warungnya dibawa lagi ke samping rumahnya, jualan lagi di rumahnya, nggak di proyek lagi. Nganggurlah si AA yang belum setahun menikahinya. Nah, dalam kondisi nganggur, nggak punya penghasilan, makin parah Mak kelakuan si AA, makin kasar, makin kejam, kata-katanya makin kurang ajar lah gitu. Kasar, menghina, mencaci kayak gitu, memaki-maki, dan main tangan, main pukul. Kaget Jasinem, dia berpikir kok berubah total ya si AA ini gitu kan. Suatu hari si AA bilang sama Jasinem, kayaknya aku harus pulang dulu lah ke Bandung katanya. Di sini pun aku ngapain, kata dia gitu kan, toh aku di sini nggak kerja. Disuruhnya lah Jasinem itu nyarikan duit, ongkos dia pulang, naik bis memang ya kan, ongkos bis untuk pulang sama duit untuk disetor sama anak dan istrinya. Anaknya katanya butuh uang untuk biaya sekolahnya. Ya memang dia bilang kan kalau dia punya suami, dia punya istri dan punya anak. Jasinem nggak bisa cakap Mak. Dia mau menolak tapi itu suaminya. Nah ini dia, walaupun nikah siri kan di kepala dia itu suamiku gitu kan, di mata masyarakat itu suaminya gitu kan. Dia nggak bisa ngomong pisang, nggak bisa nolak.
Dipaksa sama si AA itu. Kalau kau sayang sama aku, kalau kau masih menganggap aku lakimu, kau bantu kesulitanku, katanya. Si Jasinem ini sebetulnya bukan nggak mau nyarikan uang itu, Mak. Takut lakinya nggak balik lagi. Perasaannya kan itu lakinya, suaminya meskipun kasar jahat gitu, tetap aja di kepalanya dia takut kehilangan lakinya. Inilah juga perempuan ini, laki kayak gitu pun sibuk kali mempertahankan, ya kan, Mak? Akhirnya kan, Mak, dengan pontang-panting lah si Jasinem itu nyarikan duit untuk si AA. Dia bilang, aku cuma punya 2 juta. Kayak mana, inilah kau bawa lah ini pulang ke Bandung sana. Inilah kau pakai untuk anakmu yang kau bilang perlu duit, kata si Jasinem. Apa kata lakinya? Mana cukup 2 juta. Aku kan udah setahun ini gak pulang. Demi kau aku gak pulang. Setahun aku gak pulang. Di mata anak istriku kan aku merantau, cari duit. Mereka mana tahu kalau proyek ini mangkrak segala macem. Mana tahu mereka. Dan aku harus pulang sebagai suami yang bertanggung jawab. Kau carikan aku 5 juta, katanya. Entah macam mana lah ya dia ngancam atau bujuk atau meneror atau menekan si Jasinem itu. Sebagai istri yang baik, yang bucin. Inilah mama-mama bucin ini, Mak. Ya kan? Pokoknya dia meskipun korban KDRT, dicarikannya 5 juta itu. Tabungannya dibukanya 2 juta. Cari utangan dia 3 juta. Tunai, dapatnya 5 juta. Diserahkannya lah bulat-bulat 5 juta itu sama si AA tersayang ini. Singkat kata kan, Mak, pulanglah si AA itu, Mak, ke Bandung bawa duit 5 juta yang dicarikan sama Jasinem, diutangkan. Tak dari mana dia utang? Tahu, Mak, utangnya? Yang 3 juta. Dia utang sama istilahnya kalau di sini rasis pula aku bilang itu. Istilahnya bank bakri kalau di sini istilahnya bank keliling. Jadi ada perorangan minjamkan duit keliling gitu, Mak. Cepat prosesnya, beberapa juta. Nah, tapi bunganya, Mak, 10%. Tiap bulan itu harus dibayar. Bunga berbunga. Tapi si Jasinem demi laki tersayang si AA itu, carikannya lah utang itu. Pulanglah si AA bawa duit 5 juta. Nggak terasa, Mak, 1 tahun si AA pulang ke Bandung. Jasinem menunggu dengan harap-harap cemas. Ditunggu-tunggunya lah suaminya itu pulang. Suatu hari setelah 1 tahun ini nggak pulang, suatu hari proyek buka lagi, Mak. Buka lagi proyeknya. Proyek yang tadi terlantar, proyek jalan layang di sebelah desanya itu, buka lagi dengan mandor baru gitulah. Datangan lagi lah kan buruh-buruh entah dari mana-mana. Termasuklah buruh dari Bandung. Ditunggulah sama Jasinem. Mana tahu si suamiku pulang, si AA tersayang itu, katanya. Ternyata kan, Mak, dari 5 orang buruh yang datang dari Bandung itu nggak ada si AA tersayang. Tapi si AA menitipkan surat cinta sama si Jasinem. Dengan berdebar surat cinta itu diterima sama Jasinem, kemudian dibacanya. Ternyata surat cinta si AA isinya permintaan maaf dan si AA menceraikan Jasinem karena dia memilih hidup bersama anak dan istrinya di Bandung sono. Jas nasibmu. Itulah ya kan, Mak, orang merantau kok dipercaya. Apalagi dia bilang dia punya istri, punya anak. Jujurnya kawan itu kan, Mak, kok mau? Ya biarpun nikah siri kalau nggak jelas. Aduh, kalau aku enggak lah, biarlah awak janda daripada tak jelas laki awak. Dibiayai, dikasih makan, dirawat, diurus gitu kan. Macam kayak kita ngurus kucing kesayangan itulah. Makannya dibelikan, dikasih, bajunya dibelikan, dicuci kalau kotor, digosok biar rapi ya kan. Pulang kampung dia nggak punya duit karena proyeknya mangkrak, diongkosi, dikasih duit seolah-olah pulang sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Nggak balik lagi, ngasih surat cinta, isinya cerai. Wong nikahnya siri, gampang aja dia nyeraikan, ya kan, Mak?
kasih pendapat ya, Mak. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.